Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab rujukan Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah karya dari Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mencintainya, mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat, sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas kejadian-kejadian yang berkesan, yang unik, yang jarang terjadi pada perang Badar. Qala al-muallifu Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, walamma umira bi'ilqa'i jayfil musyrikina fil qalibi wa ukhidha Utbatu ibnu Rabi'ata fasuhiba ilal qalibi. Nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhi ibnihi Abi Huzaifata fa idza huwa ka'ibun qad taghayyara faqala ya Aba Huzaifata la'allaka qad dakhalaka min sya'ni abika syai' faqala la wallahi ya Rasulullah ma syakaktu fi abi wala masra'ah walakinnani kuntu a'rafu min abi ra'yan wa hilman wa fadlan fa kuntu arju an yahdiyahu dzalika ilal islami falamma ra'aitu ma asabahu wa dzakartu ma mata alaihi minal kufri ba'da alladhi kuntu arju lahu
ahzanani zalika fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa qala lahu khairan. Ketika kaum muslimin diperintahkan untuk membuang mayat-mayat orang-orang musyrik ke dalam sumur tua, satu persatu dilemparkan mayat orang-orang musyrik. Giliran mayatnya Utbah bin Rabi'ah sama dilemparkan juga ke dalam sumur tua. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wajah anaknya Utbah bin Rabi'ah yang bernama Abu Hudzaifah. Terlihat dari wajahnya wajah yang sedang sedih, berubah warna wajahnya, raut mukanya ketika ayahnya yang musyrik dilemparkan ke dalam sumur. Rasulullah kemudian bertanya, ya, karena ada perubahan wajah. Rasulullah orangnya tidak cuek, ya. Rasulullah itu orangnya sangat perhatian. Ya Aba Hudzaifah, wahai Abu Hudzaifah, apakah ada yang mengganggumu karena ayahmu barusan dimasukkan ke dalam sumur? Lalu kemudian Abu Hudzaifah menjawab, la wallahi, tidak demi Allah. Ya Rasulullah, aku tidak ragu dengan keadaan ayahku. Ayahku mati dalam keadaan musyrik, ya. Walakinnani, akan tetapi aku a'rafu min abi, aku tahu betul sebenarnya ayahku Utbah bin Rabi'ah itu adalah orang yang ro'yan, hilman, fadlan, orang yang cerdas akalnya, orang yang bagus akhlaknya, lembut, dan orang yang memiliki keutamaan. Dan aku sebenarnya sangat berharap sekali ayahku mendapatkan hidayah masuk Islam. Namun ketika aku melihat apa yang menimpa ayahku, yang mana ayahku mati di atas kekafiran, inilah yang membuat aku sedih. Nah, ini Abu Hudzaifah berterus terang, ya. Lalu kemudian Rasulullah mengangkat tangan, qomat kami, ya, mendoakan kebaikan untuk Abu Hudzaifah, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari potongan kisah ini. Yang pertama, kita yang hadir di masjid ini, yang mungkin dan insya Allah diberikan orang tua yang muslim, tentu ini adalah nikmat yang sangat besar, ya. Kita diberikan ayah mati dalam keadaan Islam, itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemungkinan besar kita pun akan bertemu dengan ayah kita yang wafat dalam keadaan muslim di surga nanti, berkumpul kembali. Seorang sahabat Abu Hudzaifah, beliau termasuk di antara sekian banyak sahabat. Yang namanya sahabat kita tahu, ya, sahabat Nabi itu semuanya udul. Apa itu udul? Terpercaya. Sahabat Nabi itu kalau membawa hadis tidak perlu dicek, ya. Itu namanya udul. Beda dengan orang yang setelah sahabat, membawa pelajaran, membawa ilmu, membawa hadis, itu harus dicek, ya, dicek kepribadiannya, dicek kejujurannya, ya. Dan seluruh sahabat berdasarkan surat At-Taubah ayat yang ke-100 semuanya masuk surga.
dijamin masuk surga para sahabat itu. Walaupun demikian, sahabat diberikan nikmat yang begitu besar, namun di sisi yang lain, di antara mereka ada yang Allah berikan ujian. Ayahnya mati dalam keadaan musyrik. Ya. Kita yang jauh sekali dengan kehidupan Nabi 1400 tahun yang lalu, masih banyak di antara kita yang diberikan ayah wafat dalam keadaan musyrik. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar. Mungkin kita sangat jauh levelnya dengan Abu Hudzaifah, tapi kita diberikan nikmat yang lain. Ya, diberikan ayah yang muslim. Ya. Karena banyak para sahabat yang orang tuanya meninggal dalam keadaan musyrik. Pelajaran yang kedua, perasaan sedih dengan kematian ayah, kematian saudara kita yang masih musyrik, ini hal yang wajar, hal yang manusiawi dan boleh. Karena Nabi juga tidak melarang. Ya, namanya meratap, ya, meratap dalam arti sedih yang tidak melampaui batas. Bahkan Nabi menghibur, mendoakan Abu Hudzaifah, ya, karena kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah mati dalam keadaan musyrik, dilemparkan ke dalam sumur. Ya, keadaannya tidak seperti orang Islam, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Orang kafir dilemparkan gitu saja. Ya. Pelajaran berikutnya, Utbah bin Rabi'ah ini orang yang dikenal akalnya cerdas, lembut orangnya, tidak suka menyiksa kaum muslimin ketika hidup di Mekah. Bahkan Utbah bin Rabi'ah ini suka kelahi dengan Abu Jahal. Bahasa kekiniannya oposisinya Abu Jahal. Bahkan Utbah bin Rabi'ah ini gak setuju dengan perang Badar. Cuman karena kelicikan Abu Jahal ini lebih hebat daripada Utbah bin Rabi'ah, terprovokasi. Akhirnya ikut perang juga, ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa melihat secerdas Utbah bin Rabi'ah, selembut Utbah bin Rabi'ah, tetap saja tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena tidak mau memaksakan diri berpisah dengan teman-teman yang masih musyrik. Makanya benar sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat dipengaruhi oleh agama teman duduknya. Utbah ini orang yang baik sebenarnya, cuman dia tidak mampu memaksakan diri berpisah dari teman-temannya. Karena hadis inilah baik anak-anak maupun dewasa kita dilarang berteman akrab dengan orang yang buruk agamanya, apalagi musyrik. Karena itu akan sedikit banyak mempengaruhi. Mungkin awalnya seorang itu baik, tapi karena dia tidak mau memaksakan diri berpisah dengan teman yang buruk, lama-lama dia pun terkontaminasi. Ya, terkontaminasi. Jadi teman itu toksik, ya. Teman itu toksik, mempengaruhi. Ya. Dan sebaliknya, orang yang mungkin saja dia punya track record buruk, ya, entah itu suka mabuk, suka zina, ya, suka temperamental, tapi kalau dia memaksakan diri berpisah dengan teman-temannya yang buruk, dia berusaha mendekati orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tidak menutup kemungkinan atas izin Allah dia wafat dalam keadaan baik, karena dia berusaha melawan dirinya. Saya sudah tahu saya ini orang yang brengsek,
Supaya saya mati dalam keadaan tidak hina, saya memaksakan diri harus mendekati orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya. Sehingga hadis Nabi tadi, almar'u ala dini khalilihi, itu betul-betul nyata. Seburuk-buruk manusia, kalau dia berusaha mendekati orang yang soleh, insya Allah akan terpengaruh sisi baiknya. Ya. Demikian juga orang kafir yang lainnya seperti Abu al-Bukhturi. Abu al-Bukhturi ini seorang kafir yang sangat besar jasanya kepada keluarga Nabi, memberikan makanan, melindungi keluarga Nabi. Akan tetapi dia tidak memaksakan diri berpisah dengan teman-temannya yang musyrik. Akhirnya dia pun terbunuh juga. Padahal Rasulullah sudah berpesan, janganlah kalian membunuh Abu al-Bukhturi. Dia itu orang yang baik. Dia adalah kafir, tetapi kafirnya kafir zimmi, bukan kafir harbi. Tapi karena dia tidak memaksakan diri berpisah dengan teman-temannya yang musyrik, akhirnya terbunuh juga, gitu ya. Berikutnya, qatla al-fariqaini, korban dari kedua belah pihak, baik itu dari kaum muslimin ataupun dari kaum musyrikin. Intahat al-ma'rikatu bihazimatin sahiqatin binisbati lil musyrikina wa bi fathin mubinin binisbati lil muslimina wa qad ustushhida minal muslimina fi hadhil ma'rikah arba'atu asyra rajulan, sittatu minal muhajirin wa samaniyatu minal ansor. Pertempuran atau perang Badar dengan kekalahan yang ada pada kaum musyrikin, betul-betul kekalahan yang sangat besar, kerugian yang sangat besar, karena banyak yang tewas, banyak korban dari kaum musyrikin. Dan sebaliknya, peperangan dimenangkan kaum muslimin dengan kemenangan yang besar juga, ya. Dari kaum muslimin 14 orang mati syahid, 6 dari sahabat muhajirin dan 8 dari sahabat ansor. Amal musyrikuna faqad lahaqathum khosairu qadihatun kutila minhum sab'una wa usira sab'una wa amatuhum alqadatu wa zu'ama'u wa sanadid. Sedangkan pihak kaum musyrikin, mereka mengalami kerugian yang sangat besar, 70 orang tewas, lebih banyak orang-orang musyrik, ya. Dari 1070 tewas, 70 lainnya jadi tawanan, ya. Dan yang jadi tawanan ini adalah para komandan perang mereka, ya. Yang lainnya kocar-kacir, melarikan diri, ya. Walamma in qadatil harbu aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa 'alal qatli faqala bi'sal ashirati kuntum linabiyyikum kadabtumuni wa sadaqanin nasu wa khadaltumuni wa nasaranin nasu wa akhrajatumuni wa awanin nasu summa umiru bihim fasuhibu ila qalibin min qulubi badrin. Ketika perang berakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati mayat orang-orang musyrik dan beliau mengatakan, bi'sal ashirah kuntum linabiyyikum, ya.
kalian ini adalah seburuk-buruk keluarga. Jadi yang dibunuh ini keluarga Nabi semua. Jadi Quraisy itu keluarga Nabi. Kalian adalah bi'sal asyirah, seburuk-buruk asyirah, seburuk-buruk keluarga. Ya. Kadabtumuni wa sadaqonin nasu, kalian darah dagingku, keluargaku sendiri tidak mempercayaiku. Sementara orang-orang Ansor jauh sana di Madinah yang bukan keluargaku, mereka percaya denganku. Ya. Wa hadaltumuni, kalian darah dagingku, kalian keluargaku, mengusirku, menelantarkanku. Wa nasaronin nasu, sedangkan mereka orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang bukan keluargaku, mereka memberikan tempat tinggal, menolongku. Ya. Wa akhrajtumuni, kalian mengusirku. Wa awanin nasu, sedangkan mereka yang bukan keluargaku menolongku. Setelah selesai ngomong seperti itu, ya, lalu kemudian mayat orang-orang musyrik dilemparkan ke dalam sumur tua, ya, di daerah Badar. Diseret, dilemparkan. Wa an Abi Talhata anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam amara yauma Badrin bi arba'ati wa ishrina rajulan min sanadidi Quraisyin faqadafu fi tawi min atwa'i Badrin habisin mukhbathin. Wa kana idza dhahara 'ala qaumi aqama bi arsahti salasa layal. Falamma kana bi Badril yaum as-salisi amara bi rahilatihi fashada 'alaiha rahlaha thumma masha wa atba'ahu ashabuhu hatta qama 'ala syafatir raqi faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna qad wajadana ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Abu Thalha, beliau perawi hadis, meriwayatkan Nabi memerintahkan pada perang Badar untuk mengurusi 24 mayat para komandan perang kafir Quraisy. Beliau menyuruh 24 mayat tersebut dibuang, dimasukkan ke dalam sumur di daerah Badar, ya, dan membusuk dengan bau yang sangat menyengat, ya. Dan Rasulullah SAW itu punya kebiasaan apabila beliau dimenangkan oleh Allah setelah perang, beliau akan berdiam diri selama 3 malam. Ya, itu kebiasaan Nabi. Jadi kalau sesudah perang beliau menang, ya, 3 malam beliau berdiam diri di situ. Pada saat malam yang ketiga, beliau meminta kendaraannya untuk dibawa, lalu diikat di tempat, ya. Kemudian beliau berjalan diikuti para sahabat, ya. Ketika sudah berada di tepi sumur yang isinya adalah mayat-mayat para komandan perang kafir Quraisy, Rasulullah memanggil satu persatu, ya fulan bin fulan, ya, wahai fulan anaknya fulan, wahai fulan anaknya fulan, dipanggil satu-satu, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah, ya. Apakah kalian hari ini sudah mendapatkan kenikmatan? Itu, ya. Padahal sudah jadi mayat, ya.
ata'tumullaha wa rasulah, seandainya kalian mau mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, ya, tentu akan mendapatkan apa yang Tuhan kami janjikan. Ya. Bagaimana kalian sekarang? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Ya. Rasulullah mengajak bicara mayat para komandan kafir Quraisy. Ya. Lalu kemudian Umar penasaran, ya Rasulullah, wahai Rasul, ma takallama min ajsadin la arwaha laha. Apakah engkau bisa berbicara dengan mayat yang sudah tidak ada lagi rohnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi menjawab, walladzi nafsi Muhammadin biyadi ma antum bi asma lima aqulu minhum ma antum bi asma minhum walakin la yujibuna. Wahai Umar, mereka itu lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada kamu, karena Umar agak jauh. Ya, mereka yang dekat, ya, di samping sumur Badar, mereka itu sebenarnya mendengar dengan jelas, tetapi mereka tidak mampu menjawab. Gitu ya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran penting dari potongan cerita tadi, apabila kita memang di sebuah wilayah ada orang kafir yang mati dan tidak ada keluarganya yang mengurus, maka boleh dengan membuang ke dalam sumur yang sudah tidak dipakai lagi, kemudian ditutup, boleh. Atau dibuang begitu saja, ditimbun. Ya, tidak perlu diperlakukan macam-macam. Ya. Berdasarkan riwayat yang datang dari Abu Thalha tadi, orang-orang kafir yang sudah mati, mereka mendengar ucapan Nabi namun tidak bisa menjawab. Ya, tidak bisa menjawab. Ini juga bisa menjadi dalil orang mati itu tidak akan pernah menjawab doa orang yang berada di atas kuburannya. Ya, bagaimana bisa menjawab? Ya, jasadnya sudah kaku, ya, alamnya sudah beda. Jadi tidak benar ya kalau ada sebagian kaum muslimin yang beristighosah kepada kiainya, kepada orang-orang soleh yang telah mati, tidak akan bisa menjawab. Ya, tidak akan bisa mendengar mungkin, tapi menjawab nggak bisa. Ya. Kemudian selanjutnya, Makkah tatalaqqa ba'al hazimati. Kota Mekah geger menerima berita kekalahan. Qala al-muallifu Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Barakfuri, farral musyrikuna min sahati badrin fi surati ghairi munazzamatin tab'atharu fil wudyani wasyi'abi wattajahu sauba makkata mad'urina la yadruna kaifa yadkhulunaha khazalan. Kaum musyrikin selain yang dibunuh dan selain yang ditawan, mereka lari secara acak, lari tunggang langgang, secara sporadis, tidak beraturan, bercerai-berai, lari melalui lembah-lembah atau celah-celah perbukitan, menyelamatkan diri. Ya, sudah kucar-kacir, mau bagaimana lagi? Para komandan perangnya sudah mati. Ya, kalau sudah komandan perangnya sudah mati dan juga sebagian jadi tawanan, biasanya yang di bawah-bawahnya
turun mentalnya, ya kan, ketakutan, ya. Mereka lari menyelamatkan diri, ya. Dan mereka juga tidak tahu bagaimana memasuki kota Mekah karena malu, ya. 1000 melawan 300-an, malu, ya, malu, ya. Qala Ibnu Ishaq, wa kana awwalu man qadima bi Musa bi Quraisyin Al-Haisumanu Ibnu Abdillah Al-Khuzai faqalu ma wara'uk qala qutila Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abul Hakami bin Hisham wa Umayyatu ibnu Khalaf fi rijalin min zu'ama'i sammahum falamma ukhidha ya'uddu ashrafa Quraisy qala Safwanu bin Umayyah wa huwa qaidil fil hijri wallahi in ya'khilu hadha fas'aluhu anni qalu ma fa'ala Safwanu ibnu Umayyah qala ha huwa dha jalisin fil hijri wa qad wallahi ra'aitu abahu wa ahahu hina qatlah. Ibnu Ishaq meriwayatkan orang yang pertama datang membawa berita kekalahan perang, melarikan diri, lalu kemudian masuk ke kota Mekah. Yang pertama kali masuk ke kota Mekah namanya Al-Haisuman bin Abdillah Al-Khuzai. Lalu kemudian masyarakat Mekah, orang-orang kafir Quraisy langsung mengelilinginya, bertanya, gimana, gitu ya. Lalu kemudian Al-Haisuman bin Abdillah Al-Khuzai menyampaikan, ya, Utbah bin Rabi'ah mati, ya, Syaibah bin Rabi'ah tewas, Abul Hakam bin Hisham, ya, mereka masih menyebut Abul Hakam, bapaknya orang yang bijaksana, ya, alias siapa? Abu Jahal, ya. Abu Jahal juga tewas, Umayyah bin Khalaf mati, ya, disebutkan satu persatu para tokoh komandannya sambil duduk, ya, ceritakan satu persatu, ya. Beliau duduk di Hijr Ismail, demi Allah jika orang ini waras maka tanyakanlah kepadanya tentangku. Mereka bertanya apa yang dilakukan oleh Safwan bin Umayyah. Dia menjawab, dia sedang duduk di Hijr Ismail, demi Allah aku melihat ayah dan saudaranya ketika terbunuh, ya. Jadi mereka lemah lunglai, ya, sambil duduk gitu, ya, menceritakan apa yang sudah terjadi dalam peperangan Badar, ya. Ada sebuah kisah seorang Abu Rafi, ya, Abu Rafi ini budaknya Rasulullah SAW. Beliau menceritakannya setelah ke Madinah, ya. Dulu aku adalah budak milik Al-Abbas. Ketika itu aku masih di Mekah, ya. Islam telah masuk kepada kami, kepada keluarga Nabi. Di antara keluarga Nabi yang masuk Islam adalah Al-Abbas. Demikian juga istrinya Ummu Al-Fadl, namanya Ummu Al-Fadl, istrinya Al-Abbas. Istrinya dan aku, ya. Begitu juga Al-Abbas menyembunyikan keislamannya, ya. Jadi Al-Abbas, Abu Rafi dan istrinya Al-Abbas itu belum mampu hijrah ke Madinah. Supaya selamat gimana? Menyembunyikan keislamannya, ya. Jadi kalau sholat ya di kamar gitu, ya, tidak diperlihatkan gitu, ya. Pokoknya gimana caranya menyembunyikan keislamannya, karena tidak semua orang kafir itu mampu hijrah. Ada yang imannya masih lemah, ya kan? Ada yang tidak mampu melakukan perjalanan jauh, ya. Nah, di antara
kaum muslimin yang tinggal di Mekah tidak mau hijrah adalah Al-Abbas, Ummu Al-Fadl istrinya, dan Abu Rafi budaknya Rasulullah. Ya. Pada saat itu, pada saat perang Badar, Abu Lahab tidak ikut. Abu Lahab ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewakilkan, "Dah, kamu aja saya bayar. Kamu wakil saya ikut perang Badar." Jadi Abu Lahab tetap di Mekah. Ketika berita kekalahan sampai kepada Abu Lahab, Allah pun mempermalukan, menghinakan Abu Lahab. Ya. Sedangkan kami mendapatkan kebalikannya, yaitu kehormatan, kemuliaan. Ya. Abu Rafi menceritakan, aku adalah budak, aku adalah laki-laki yang lemah, fisiknya lemah. Sehari-hari bekerja sebagai pembuat anak panah. Beliau bekerja di sisi sumur Jam-Jam. Ya. Beliau menceritakan, demi Allah, sungguh aku sedang duduk sambil membuat anak panah. Ya. Di sampingku ada istrinya Al-Abbas, Ummu Al-Fadl. Ketika berita kemenangan kaum muslimin sampai kepada kami sangat senang, kami bergembira. Tiba-tiba Abu Lahab datang mendekati kami, kemudian punggungnya membelakangi kami. Tiba-tiba Abu Sufyan bin Al-Haris datang, lalu kemudian berkata Abu Lahab, "Kesinilah Abu Sufyan, pasti kamu membawa berita." Lalu Abu Sufyan duduk, sementara orang-orang musyrik lainnya mengelilinginya. Abu Lahab bertanya, "Wahai anak saudaraku Abu Sufyan, tolong ceritakan kepadaku apa yang terjadi dengan orang-orang kita." Lalu kemudian Abu Sufyan menceritakan, begitu kami berhadapan-hadapan dengan pasukan kaum muslimin. Jadi Abu Sufyan ini termasuk orang yang lari tunggang-langgang dari peperangan, tidak terbunuh, tidak tertawan. Ya. Begitu kami bertemu dengan pasukan kaum muslimin, begitu mudahnya mereka menghabisi kami, seakan-akan kami menyerahkan pundak-pundak kami, lalu mereka dengan mudah membunuh kami, menawan kami. Demi Allah, walaupun kami kalah, aku tetap setia, tidak mencela orang-orang Mekah, orang-orang kami, orang-orang musyrik. Ya. Pada saat perang kami dihadang, orang-orang putih menunggang kuda turun antara langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang mereka sisakan. Artinya semuanya ditebas ya, oleh tentara malaikat ya, berwarna putih. Kemudian Abu Rafi melanjutkan, Abu Sufyan sambil bercerita mengangkat penutup sumur Jam-Jam. Lalu aku berkata, "Hei Abu Sufyan, tentara putih itu malaikat. Kamu gak tahu ya?" Ya kira-kira gitu ya. Lalu kemudian Abu Lahab mendengar ucapan Abu Rafi tadi, seorang budak yang pekerjaannya membuat anak panah, langsung menampar wajahnya Abu Rafi. Ya. Kemudian memukulinya, menjatuhkan ke tanah dan mendudukinya. Ya, karena Abu Rafi badannya lemah, fisiknya lemah. Ya. Ketika itu istrinya Al-Abbas, Ummu Al-Fadl melihat, tidak tega Abu Rafi dihabisi oleh Abu Lahab. Lalu kemudian Ummu Al-Fadl mengambil tiang rumah, memukul Abu Lahab sampai kepalanya berdarah. Ya. Lalu kemudian mengatakan, "Kamu itu beraninya sama Abu Rafi karena tuannya nggak ada, tuannya Rasulullah."
berani sekali kau sama budak karena nggak ada tuannya. Coba kalau ada tuannya kamu nggak akan berani. Ya. Diledek sama Ummu Al-Fadl. Ya. Kemudian Abu Lahab dalam keadaan terluka kepalanya, dia pun pergi dalam keadaan malu. Dan Allah takdirkan Abu Lahab ini sakit-sakitan selama 7 hari. Allah kirimkan penyakit namanya penyakit adasah, yaitu seluruh tubuhnya penuh dengan bisul, ya, pecah bisulnya, baunya bau busuk, ya, sampai keluarganya nggak ada yang berani mendekati. Dibiarkan 3 hari semenjak kematiannya, tidak ada yang berani mendekati mayatnya, tidak ada yang berusaha menguburkannya. Lalu kemudian khawatir baunya terus menerus mengganggu orang yang lewat, akhirnya keluarganya menggali lubang, kemudian didorong mayatnya, ya, dimasukkan ke dalam lubang tanah tersebut, ya, kemudian ditimbun dengan batu. Ya. Ini adalah kondisi Abu Lahab di akhir hidupnya. Makanya ketika kita membaca surat Al-Lahab, terbukti Abu Lahab sampai mati tidak masuk Islam. Seandainya Abu Lahab masuk Islam, surat Al-Lahab dimansukh. Apa dimansukh? Dihapus. Dan ternyata tidak dihapus. Ya. Jadi walaupun Abu Lahab itu pamannya Nabi, darah beliau darah yang sangat kental dengan darahnya Nabi, beliau dihinakan oleh Allah SWT karena tidak mau bertauhid. Ya, mati dalam keadaan busuk, penuh dengan bisul di seluruh tubuhnya. Ya. Demikian apa yang bisa kita bacakan, dan insya Allah masih ada sambungannya di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.